Ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan merupakan persepsi individu bahwa segala sesuatu yang ia lakukan tidak akan membuahkan hasil. Ketidakberdayaan pada individu terjadi bila individu tersebut tidak dapat memecahkan masalah atau mencari solusi dari masalah tersebut, sehingga individu tersebut mempercayai bahwa hal itu di luar kendalinya atau di luar nalarnya. Kemudian ada tanda dan gejala. Yang pertama, mengungkapkan dengan kata-kata bahwa tidak mempunyai kemampuan mengendalikan atau mempengaruhi situasi. Yang kedua, mengungkapkan tidak dapat menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, mengungkapkan ketidakpuasan dan frustasi terhadap ketidakmampuan melakukan tugas atau aktivitas sebelumnya. Yang keempat, mengungkapkan keraguan terhadap penampilan peran. Yang kelima, mengatakan ketidakmampuan perawatan diri. Jenis ketidakberdayaan. Yang pertama itu ketidakberdayaan situasional, yaitu ketidakberdayaan yang muncul pada sebuah peristiwa spesifik dan mungkin berlangsung singkat. Yang kedua itu ketidakberdayaan dasar atau trait powerlessness, yaitu ketidakberdayaan yang bersifat menyebar, mempengaruhi pandangan, tujuan, gaya hidup, dan hubungan. Tujuan umum yang pertama, pasien mampu membina hubungan saling percaya. Yang kedua, pasien mampu mengenal dan mengekspresikan emosi. Yang ketiga, pasien mampu memodifikasi pola kognitif yang negatif. Yang ketiga, pasien mampu ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan berkenaan dengan perawatan pasien. Tujuan keperawatan pada keluarga. Yang pertama, keluarga mampu mengenal masalah ketidakberdayaan, ketidakmampuan pada anggota keluarganya. Yang kedua, keluarga mampu merawat anggota keluarga yang mengalami ketidakberdayaan, ketidakmampuan keluarga. Yang ketiga, keluarga mampu meng-follow up ketidakberdayaan keluarga yang mengalami gangguan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan ketidakberdayaan. Gejala dan tanda mayornya, yang pertama itu data subjektif. Yang pertama menyatakan frustasi atau tidak mampu melaksanakan aktivitas sebelumnya. Kemudian data objektifnya itu bergantung pada orang lain. Kemudian gejala dan tanda minornya, yang data subjektifnya yang pertama yaitu merasa diasingkan. Yang kedua menyatakan keraguan tentang kinerja peran. Yang ketiga menyatakan kurang kontrol. Yang keempat menyatakan rasa malu. Kemudian yang kelima yaitu merasa tertekan. Kemudian data objektifnya yang pertama tidak berpartisipasi dalam perawat. Kemudian yang kedua pengasingan diri. Kemudian SLKI-nya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka keberdayaan meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama verbalisasi mampu melakukan aktivitas meningkat. Yang kedua verbalisasi keyakinan tentang kinerja peran meningkat. Yang ketiga berpartisipasi dalam perawatan meningkat. Keempat, perasaan diasingkan menurun. Kelima, perasaan tertekan atau depresinya menurun juga. Kemudian yang keenam itu pernyataan kurang kontrol menurun. Yang ketujuh, pernyataan rasa malu menurun. Yang kedelapan, pengasingan menurun. Adapun psiki dalam promosi harapan, yang pertama yaitu observasi. Observasi yang pertamanya yaitu identifikasi harapan pasien dan keluarga dalam pencapaian hidup. Yang kedua terapeutik. Terapeutik yang pertamanya yaitu sadarkan bahwa kondisi yang dialami memiliki nilai penting. Kedua, pandu mengingat kembali kenangan yang menyenangkan. Ketiga, yaitu libatkan pasien secara aktif dalam perawatan. Yang keempat, berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga terlibat dengan dukungan kelompok. Yang kelima, ciptakan lingkungan yang memudahkan mempraktikkan kebutuhan spiritual. Yang ketiga yaitu edukasi. Edukasi yang pertamanya yaitu anjurkan mengungkapkan perasaan terhadap kondisi dengan realistis. Yang kedua, latih menyusun tujuan yang sesuai dengan harapan. Yang ketiga, latih cara mengembangkan spiritual diri. Inilah yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.